Santri ini pun butuh sepele. Karena hari-hari yang dilakukan oleh thalibul ilmi adalah mengkaji ilmu. Mulai dari ilmu semua ilmu syariat, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang terutama ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Mendengar hadis ini, orang-orang Khawarij, mereka yang kontra dengan Sayyidina Ali, mereka nggak suka Nabi mengatakan seperti ini. Saya itu kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Orang-orang Khawarij nggak suka. Orang-orang Khawarij mereka nggak suka, mereka nggak senang mendengar hadis ini. Akhirnya mereka ingin menguji kealiman Sayyidina Ali dengan cara 10 orang Khawarij mereka berkumpul. Kemudian mereka akan bertanya satu permasalahan kepada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mampu memberikan 10 jawaban yang berbeda kepada salah satu di antara mereka, setiap satu di antara mereka, baru mereka mau meyakini bahwasanya, mereka mau mengakui bahwasanya Sayyidina Ali itu orang yang alim sesuai yang dikatakan oleh baginda Nabi. Siapapun yang mengkaji satu bab dari ilmu, dia mengambil kemanfaatan darinya di akhiratnya dan di dunianya, maka Allah akan memberikan terhadap orang yang mau mempelajari ilmu kebaikan yang lebih baik dibandingkan umur sepanjang 7.000 tahun yang siangnya digunakan untuk beribadah puasa dan malamnya untuk beribadah, untuk sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Tangger TV Sinau bareng Sinau bersama, meneruskan sinau kita di part yang sebelumnya, di kesempatan yang sebelumnya di kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, di mana di kesempatan sebelumnya kita sudah sampai di hadis yang nomor 3. Sekarang kita melanjutkan sinau bareng kita di hadis yang nomor 4. Saya mulai dulu dengan saya bacakan awal hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat dalam Al-Mawaid Al-Usfuriyah. An Ibrahim an Alqamata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatan siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardudin. Jadi pada intinya di hadis yang nomor 4 ini, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibrahim, kemudian dari Alqamah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi pernah bersabda, siapapun yang mengkaji satu bab dari ilmu, dia mengambil kemanfaatan darinya di akhiratnya dan di dunianya, maka Allah akan memberikan terhadap orang yang mau mempelajari ilmu kebaikan yang lebih baik dibandingkan umur sepanjang 7.000 tahun yang siangnya digunakan untuk beribadah puasa dan malamnya untuk beribadah, untuk sholat malam. Dan amal tersebut diterima dan tidak ditolak. Ini faidah daripada kita mengkaji satu bab dari ilmu dan kita mengambil kemanfaatan dari satu bab itu di dunia kita maupun di akhirat. Ini jadi begitu besar fadilahnya orang dalam menuntut ilmu, fadilah dalam mengkaji suatu ilmu. Jadi nggak sepele. Santri ini pun butuh sepele. Karena hari-hari yang dilakukan oleh thalibul ilmi adalah mengkaji ilmu. Mulai dari ilmu semua ilmu syariat, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang terutama ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kemudian hadis berikutnya, an Ibrahim an Alqamata an Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran a'malul mukaffiyin, wassalatu a'malul ajizi, wassawmu a'malul fuqara'i, wa tasbihu a'malun nisa'i, wasadaqatu a'malul askhiyai, wa tafakkuru a'malul du'afai,
ala adullukum ala a'malil ibtali qila ya Rasulullah wa ma a'malil ibtali qala talabul ilm. Jadi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Jadi Nabi pernah bersabda juga dalam sebuah hadisnya bahwasanya beliau bersabda bahwa membaca Quran itu adalah amal-amal yang dilakukan oleh keumumannya orang-orang yang dicukupi oleh Allah. Kehidupannya sudah cukup. Kemudian sholat itu umumnya itu a'malul ajiz, amaliyah daripada orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang nuwun sewu kehidupannya menengah ke bawah dan yang lainnya memperbanyak sholat, memperbanyak sholat. Karena mungkin ketika sedekah dari sisi harta saja kita masih kekurangan, kan seperti itu. Akhirnya amal yang digunakan untuk menjadi pokok kesehariannya adalah sholat, memperbanyak sholat sunnah dan yang lainnya. Kemudian as-shaumu a'malul fuqara. Kemudian puasa ini identik dengan amalnya orang-orang fuqara. Kemudian at-tasbih, bertasbih itu umumnya menjadi amalnya perempuan, terutama perempuan sedang dalam keadaan haid, memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena orang haid itu kan nggak boleh baca Quran, nggak boleh pegang mushaf dan yang lainnya. Akhirnya ya daripada tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, akhirnya daripada orang haid nganggur, maka alangkah lebih baiknya masa-masa perempuannya sedang haid dimanfaatkan untuk banyak-banyak sholawat, kemudian dimanfaatkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, mau enggak? Ini Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalian tahu tidak amalnya para pahlawan? Ini jadi Rasulullah ini bertanya sama sahabat, kamu mau saya tunjukkan enggak amalnya para pahlawan? Kemudian Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Jadi amalnya para pahlawan adalah mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya bagi orang mukmin di dunia maupun di akhirat. Karena begitu kalau bahasanya kita begitu rekosonya, begitu beratnya seseorang dalam menuntut ilmu. Kadang diuji dari sisi ekonominya, kemudian orang itu kan beda-beda. Kadang dia belajar langsung, kadang dia belajar nanti setelah ia ngaji nanti senggang berapa hari ia pelajari baru. Akhirnya dia paham dengan apa yang ia pelajari, dan itu membutuhkan ketelatenan, dan itu membutuhkan banyak kesabaran. Jadi kata Rasulullah, thalabul ilmi adalah amaliyahnya para pahlawan. Kemudian hadis selanjutnya dalam al-hadis Rabi di sini dituturkan, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Falamman sami al-khawariju hadzal hadisa hasadu aliyan mujtama'a asyratu nafari min kibarihim qalu ana nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kayfa yujibu lana. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hadis ini, orang-orang Khawarij, mereka yang kontra dengan Sayyidina Ali, mereka enggak suka Nabi mengatakan seperti ini, saya itu kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Orang-orang Khawarij enggak suka. Orang-orang Khawarij mereka enggak suka, mereka enggak senang mendengar hadis ini. Akhirnya mereka ingin menguji kealiman Sayyidina Ali dengan cara 10 orang Khawarij mereka berkumpul, kemudian mereka akan bertanya satu permasalahan kepada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mampu memberikan 10 jawaban yang berbeda kepada salah satu di antara mereka, setiap satu di antara mereka, baru mereka mau meyakini bahwasanya, mereka mau mengakui bahwasanya Sayyidina Ali itu orang yang alim sesuai yang dikatakan oleh baginda Nabi. Satu pertanyaan, mampu atau tidak Sayyidina Ali memberikan 10 jawaban yang berbeda. Nah, ini ujian yang akan diberikan oleh orang-orang Khawarij. Faja'a wahidun minhum. Jadi pertanyaannya yang pertama, pertanyaannya orang yang pertama ini sama sampai nanti kepada orang yang 10. Wa qala ya Aliyun al-ilmu afdalu amil maut. Pertanyaannya ini kata orang Khawarij, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali,
antara harta dan ilmu lebih utama yang mana? Jawabannya Sayyidina Ali, faqala al-ilmu afdalu minal mal. Jadi kata Sayyidina Ali bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta. Lalu Sayyidina Ali memberikan 10 alasan yang berbeda kepada setiap satu di antara 10 orang Khawarij yang meminta jawaban kepada Sayyidina Ali. Alasan yang pertama, Sayyidina Ali mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan harta. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasul qawm. Jadi kata Sayyidina Ali, ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya Qarun. Ini alasan kenapa Sayyidina Ali mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta. Kemudian alasan kedua Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Jadi ilmu itu akan menjaga kita. Seseorang yang alim dia akan terjaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang menjadi larangan Allah. Kemudian sedangkan harta, bukan hartanya menjaga kita, tapi justru kita yang menjaga harta. Kita punya uang sekian, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita akan berusaha untuk menjaga harta kita, untuk menjaga uang kita. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin juga banyak kemampuan yang kita kerahkan untuk menjaga harta kita. Nah, ini sifatnya harta seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, Sayyidina Ali mengatakan, li sahibil mali aduun kasirun wa li sahibil ilmi sadiqun kasirun. Keumumannya orang yang mempunyai harta, mereka akan memiliki musuh yang banyak. Dalam tanda kutip, kalau orang itu memang dia bakhil, orang itu memang pelit. Andaikan dia punya harta namun dia sakhok, dia leman, dia dermawan, mau memberi kepada siapapun, memberikan santunan yatim piatu, kemudian sedekah, rajin dan yang lainnya, ya tentu dia akan mempunyai teman yang banyak. Ya dalam catatan keumumannya orang harta, kalau pelit dia akan punya musuh yang banyak. Wani sahibil ilmi sadiqun kasirun. Nah, orang yang mempunyai ilmu dia akan memiliki teman yang banyak. Kemudian alasan yang selanjutnya, Sayyidina Ali mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan harta. Idza sarrafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarrafta minal ilmi yazidu. Harta kalau kamu nafkahkan, kalau kamu dermakan, dia akan berkurang. Namun kalau kita mentasarrufkan ilmu, kita mendermakan ilmu itu akan menjadi bertambah. Dan kita mentransfer ilmu kita kepada orang lain, kemudian kita diskusi bersama, kemudian saling beradu pendapat, saling beradu argumen. Akhirnya hal-hal yang tidak kita ketahui kita menjadi tahu dari teman kita dengan adanya kita bermusyawarah bersama. Kemudian selanjutnya, sahibul mali yud'a bi ismi bukhli wal lu'um wa sahibul ilmi yud'a bi ismi idami wal kiram. Keumumannya orang yang punya harta dia akan terkenal dengan sebutan yang pelit. Keumuman, tidak semuanya. Wasahibul ilmi yud'a bi ismil idham. Kemudian orang yang mempunyai ilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka dia akan terkenal, dia akan dipanggil dengan nama yang agung, nama yang mulia. Selanjutnya, alasan selanjutnya, al-malu yuhfadu minas sariki wal ilmu la yuhfadu minas sarik. Kata Sayyidina Ali bahwa harta itu akan kita jaga dari maling. Wal ilmu la yuhfadu minas sarik, sedangkan ilmu tidak akan kita jaga dari maling. Siapa yang mau mencuri ilmu? Kan enggak ada. Kalau orang yang mau mencuri harta banyak, tapi kan kalau orang yang mau mencuri ilmu juga ada. Ilmu itu letaknya dalam hati kok. Siapa yang mau mencuri hati kita? Kan seperti itu. Ya ada mencuri perasaan hati kita mungkin. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamati wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamati. Jadi orang-orang yang punya harta dia akan dihisab di hari kiamat. Kemudian orang-orang yang mempunyai ilmu dia akan diberikan syafaat oleh Allah ketika hari kiamat. Jadi orang semakin banyak hartanya, dia pun hisabnya pun akan semakin lama. Karena Allah menghisab amal dari hambanya. Semuanya itu ditanya dalam satu keterangan itu, semuanya itu ditanya dengan satu pertanyaan, kecuali harta. Jadi
Allah menanyai tentang umur kita digunakan untuk apa. Allah menanyai anggota tubuh kita gunakan untuk apa. Allah menanyai ilmu kita dimanfaatkan atau tidak. Tapi khusus untuk pertanyaan harta, Allah memberikan 2 pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Kemudian kemana kamu tasarufkan harta itu? Loh, semakin banyak harta kita, yuk hisab kita pun akan semakin banyak, akan semakin lama. Harta ini kamu dapatkan dari mana? Setelah kamu dapatkan, kamu tasarufkan untuk siapa? Kamu tasarufkan kemana? Jadi itu untuk harta itu hisabnya sedikit lama, sedikit lama. Kemudian selanjutnya alasan Sayyidina Ali mengatakan bahwa ilmu lebih utama dibandingkan dengan harta. Al-malu yandarisu bitulil muqsi wa mururis zamani wal ilmu la yandarisu wala yabla. Nih, harta itu seiring dengan zaman, seiring dengan lewatnya zaman, lewatnya waktu, dia akan hancur. Harta kalau kita diamkan saja ya tentu akan hancur, gak akan awet. Wal ilmu la yandarisu wala yabla, dan ilmu tidak akan rusak, tidak akan hancur walaupun walaupun kita diami dengan waktu yang lama, walaupun seiring berjalannya zaman. Kemudian alasan yang ke-9, al-malu yutsi al-qalba wal ilmu yunawwiru al-qalba. Alasan Sayyidina Ali yang ke-9 bahwa harta itu ketika kita tidak mampu memanfaatkan harta kita, maka harta itu akan yutsi al-qalba, akan mengeraskan hati kita. Kalau hati kita udah keras, kita nggak akan mampu menerima nasihat-nasihat yang baik. Itu ketika hati kita udah keras. Sedangkan al-ilmu, sifatnya al-ilmu yunawwiru al-qalba, dia akan menerangi hati kita. Itu ilmu. Kemudian alasan Sayyidina Ali yang terakhir bahwa ilmu lebih utama dibandingkan dengan harta. Jawaban untuk orang Yahudi yang terakhir, untuk orang Khawarij yang terakhir, sahibul mali yadda'i ar-rububiyyata bisadabil mali wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyata. Orang itu kalau udah terlanjur kaya, dia lalai dengan kekayaannya, dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh Qarun, oleh Fir'aun. Dia lalai dengan kekayaannya. Wah, saya ini dapatkan harta ini sendirian. Kalau saya nggak bekerja keras, saya nggak akan dapatkan harta ini. Padahal harta itu semata-mata adalah titipan dari Allah. Kita mau bekerja keras, banting tulang apapun, usaha keras yang kita lakukan, kalau Allah nggak memberikan, kalau Allah nggak menghendaki kita kaya, yuk nggak kaya. Jadi kalau memang Allah mentakdirkan kita satu hari dapat 50.000, kita mau banting tulang kayak apa, yuk tetap kita dapatnya 50.000. Seperti itu. Sedangkan orang kalau dia punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya, yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyata. Orang kalau dia mau mengamalkan ilmunya, dia akan mengaku dirinya sebagai hambanya Allah. Itu seperti itu. Kemudian karena Sayyidina Ali mampu menjawab 10 orang Khawarij, 10 dengan satu pertanyaan, Sayyidina Ali memberikan jawaban yang berbeda. Beliau mengatakan lagi, falau sa'aluni an hadza la ajabtu jawaban akhara ma dumtu hayya. Ini Sayyidina Ali, ini cerdasnya Sayyidina Ali. Andai kan mereka mau nanya lagi sama saya, akan saya jawab dengan jawaban yang berbeda lagi selagi saya masih hidup. Ini Sayyidina Ali. Jadi kita harus berani menghadapi kebenaran. Dari pesan ini Sayyidina Ali itu berani menghadapi kebenaran. Selagi kita dalam posisi benar, kita harus berani. Intinya seperti itu. Kemudian faja'u wa aslamu kulluhum. Akhirnya mereka datang sama Sayyidina Ali, mereka mengakui keaniman Sayyidina Ali seperti yang disabdakan oleh Nabi, dan mereka masuk Islam semua. Ini inti daripada hadis yang nomor 4 dalam kitab Al-Mawa'id Al-Uswariyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di Al-Hadis Al-Khamis di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.